Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini adalah kandang kelinci saya. Ada jenis rek ya, kemudian ada jenis Haila. Yang ingin saya share sekarang adalah mengenai alas kandang. Nah, hari ini alas kandang yang saya pesan sudah datang. Ini kandang saya yang baru, ini yang lama. Ini saya bikin sama begitu, namun yang membedakan adalah di sini saya tidak lagi menggunakan alas kandang bambu, tapi saya beli footrest ya teman-teman, seperti ini. Awalnya saya sempat apatis ya, sempat ragu sih untuk beli karena ya versi saya ini kan mahal gitu. Untuk satu ini harganya sekitar 10-an ribu. Nah ini jadi saya beli sekitar 36 ya. Nah ternyata ketika datang lumayan kuat ya, ini sangat kuat sekali, bahkan apalagi hanya sekedar untuk kelinci ini. Saya yakin ini bakal awet gitu loh, karena kelinci berapa sih BB nya, palingan ya 3 kilo, maksimal ya 4 kilo. Apalagi kelinci kecil kayak gini ya. Nah ini nanti rencana saya pasang di sini, kemudian minumnya saya buat seperti nipple kayak yang lain ya, karena ini terpaksa aja saya taruh di sini karena ini mau melahirkan. Ini footrest lumayan kuat dengan harga yang versi saya ternyata ya terjangkau dibandingkan dengan alas kandang saya sebelumnya yang menggunakan bambu ya teman-teman. Nah kayak gini, ini sih juga lama sih teman-teman, sudah untuk rusak ini juga lama. Ini menggunakan bambu apus ya, jadi ketika dipaku itu tidak pecah, dan bambunya ini memang lebih lentur dibandingkan bambu bambu Jawa ya. Nah tapi yang menjadi masalah adalah di bagian sini teman-teman, itu kotor banget ini ya. Ini kotor banget, ditambah lagi kalau ini lepas kayak begini. Nah si pakunya ini teman-teman bisa lihat ya, pakunya ini tuh menyakitkan kalau sampai menancap di kaki kelinci, bisa terjadi infeksi begitu. Selain itu bambu ini juga ketahanannya terbatas ya, pasti juga akan lapuk. Si kelinci selain hobinya itu sebagai hewan pengerat, walaupun dia keluarga jauh dari tikus ya, tapi kelamaan nanti juga akan habis guys. Seperti itu, dimakan itu sama kelincinya itu. Lama-kelamaan juga habis dimakan itu ya, walaupun dia sudah dikasih makan penuh, nyatanya tetap hobinya gigit-gigit itu. Nah ini udah lepas ini, dan lapuk juga, kena air ya ketika netes terus, ini juga lapuk. Ada satu hal lagi yang bikin saya khawatir adalah ketika bambu ini teman-teman, nanti kalau tidak berhati-hati ini bisa menjepit kaki kelinci ya. Tidak hanya kaki induannya ya, kaki anakan pun itu bisa aja kejepit, jadi bisa cacat ya, karena ini bentuknya ruas. Kalau motongnya itu nggak sama, ini akan berbahaya untuk anakan kelinci. Misalkan menghimpit kayak gini ya, di sini luas, nanti lama-kelamaan di sini ya kehimpit, waduh, berapi malah ya. Maka luasnya harus sama. Sedangkan kalau pakai footrest sini sudah dipastikan aman, kaki kelinci tidak akan pernah kejepit ya. Wow, cukup kuat ini. Ini di muati hanya kelinci gini aja awet insya Allah. Kalau kencingnya ya pasti ya cepat kering lah, bandingkan menggunakan bambu, lebih estetik gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini celahnya ya, kemudian di sini tuh gigi-giginya, lawannya, dan ini cukup kuat banget, mengikat kayak gini, saling mengikat satu dengan yang lainnya. Wow,
Kuat banget ini. Ya. Oke, bisa ditaruhnya seperti ini, atau kalau nggak mau keganggu bisa pas. Nah, udah lagi. Yes. Mantap. Jadi recommended sekali buat teman-teman yang pengen praktis ya, tanpa berpikir lagi untuk beli aja footrest yang modelnya plastik kayak gini. Insya Allah ini juga aman untuk kaki kelinci ya. Selama tidak gudiken, tidak skebis, kelinci itu tidak akan mengalami sorhok kalau menggunakan footrest ini. Tapi kalau langsung besi kayak gini teman-teman, ya lama kelamaan kaki kelinci akan sakit karena besi ini kan kecil-kecil ini. Sedangkan ini kalau menapak itu kan lebih pas gitu ya, lebih pas. Nah, cuman yang menjadi angan-angan saya itu adalah antara footrest dengan ukuran kandang itu nggak sama. Jadi footrest ini masing-masing ini 20 cm, ini 20 cm, maka ini 40 cm. Sedangkan kandang saya ini per plongnya itu 50 cm. Kesananya itu sekitar 70 cm. Jadi kalau ini ditata bertiga pun, kita mentokkan sampai 3 ya, kayak gini. Nah, masih juga ada space ya, itu 10 cm sampai ke sini. Nah, ini yang bikin terlihat kandang tuh terasa kurang estetik gitu ya. Ini soal estetik aja sih, tidak mengurangi daripada fungsi itu sendiri. Jadi kalau misalkan ini bisa ketutup, kandangnya dibuat 40 cm, terus kesananya 60, saya rasa ini akan jauh lebih terlihat rapi gitu teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kalau dikasih tempat untuk wadah beranak itu terlihat pas ya. Wadah beranak ini ya sekitar 20-an cm, ini 40 cm. Kesananya itu lebarnya sekitar hampir 20-an. Ini terlihat pas, tapi masih ada space di sini ya. Space di sini itu bikin terganggu aja, kurang sip gitu loh versi saya. Nah, kalau sifatnya sendiri bambu ini memang bagus ya. Dia bisa untuk pipisnya kelinci itu bisa langsung kering gitu, cepat keringnya. Sudah bagus. Nah, oke, itu teman-teman sharing dari saya buat teman-teman yang baru memulai untuk membuat kandang kelinci. Alas footrest kayak gini patut untuk direkomendasikan ya, sangat recommended untuk keawetannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.